Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Hyena, siapa sih yang gak kenal hewan yang satu ini? Mereka adalah hewan pemangsa, sekaligus pemakan bangkai. Meski hyena sering terlihat merebut mangsa hewan lain, tapi sebenarnya mereka punya kemampuan untuk berburu mangsa. Dalam video ini, admin akan membagikan aksi hyena dalam memburu mangsa. Dan ternyata, mangsa yang diburu hyena terbilang sangat greget. Pokoknya nggak kalah hebat dengan singa atau macan tutul. Siapa saja mangsa yang berhasil diburu oleh hyena? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hyena sering terlihat memakan gajah besar. Mungkin gajah yang dimakan hyena adalah bangkai yang sudah membusuk, tapi mungkin juga gajah itu adalah hasil buruan para hyena. Ada beberapa bukti yang memperlihatkan hyena memburu gajah. Biasanya gajah yang masih kecil dan gajah yang terluka serta terpisah dari kelompoknya. Hyena akan mengeroyok gajah itu dan menjatuhkannya. Lalu mereka mulai memakan mangsa besarnya itu, meski mangsanya masih dalam keadaan hidup sekalipun. Badak bukanlah mangsa yang bagus bagi para pemangsa. Mereka memiliki kulit tebal dan keras, serta julet tajam yang bisa melukai pemangsanya. Hyena mungkin lebih sering memakan badak yang sudah menjadi bangkai. Mereka biasanya berpesta dengan burung pemakan bangkai untuk menguraikan bangkai badak yang sudah mati. Tapi ada bukti yang memperlihatkan sekelompok hyena sedang menyerang badak. Mereka menggigit bagian belakang badak dan terus melakukan serangan meski badak itu bersama dua rekannya. Hyena juga pernah terlihat coba menyerang anak badak yang dilindungi induknya. Mereka sangat merepotkan induk badak karena pergerakannya yang lincah dan sifatnya yang pantang menyerah. Kuda Nil memiliki level yang sama dengan gajah dan badak. Mereka bukan mangsa yang bagus untuk diburu. Terlebih, kuda Nil hidup dalam kelompok yang cukup besar, dan mereka sering berada di dalam air. Hyena beberapa kali terlihat memburu kuda Nil. Biasanya, kuda Nil yang terluka dan terpisah dari kelompoknya. Mereka terus menyerang kuda Nil hingga akhirnya takluk. Hyena dan singa bisa dibilang menjadi pemangsa hebat yang berani memburu kuda Nil. Bahkan, buaya juga akan berpikir ulang jika harus menyerang kuda Nil. Singa dan hyena seperti musuh abadi di alam liar. Mereka saling berebut makanan, saling serang dan keroyokan, dan ternyata mereka juga saling memangsa. Singa beberapa kali memburu hyena dan memakannya. Sedangkan hyena biasanya hanya memakan singa dewasa yang sudah mati, atau anak singa yang terpisah dari induknya. Hyena mampu mengalahkan singa secara keroyokan. Dan sebagai scavenger, sepertinya mereka tidak akan menyia-nyiakan singa yang berhasil dikalahkannya. Sama seperti singa, macan tutul adalah pesaing yang cukup berbahaya bagi hyena. Mereka bahkan pernah terlihat memburu dan memakan hyena. Tapi ternyata hyena juga beberapa kali menyerang macan tutul. Biasanya mereka berebut makanan, menyerang yang terluka dan lemah, dan nyatanya hyena juga memakan macan tutul. Macan tutul yang dimakan hyena itu entah hasil buruan atau merupakan bangkai yang ditemukan oleh hyena. Yang pasti, hyena mampu menaklukkan macan tutul. Hyena dan cheetah biasanya bertarung untuk memperebutkan makanan. Hyena lebih sering menang dan mendapatkan makanan cheetah. Tapi, cheetah juga tidak menyerah begitu saja ketika berseteru dengan hyena. Mereka berani melawan balik. Sepertinya tidak ada kasus cheetah memakan hyena. Tapi, kita bisa menemukan beberapa bukti yang memperlihatkan hyena yang memakan cheetah. Tidak jelas apakah cheetah itu adalah mangsa yang berhasil dikalahkan, atau hyena menemukan mereka dalam keadaan sebagai bangkai.
Kerbau Afrika memiliki tubuh besar dan kuat. Mereka cukup agresif dan berbahaya. Ditambah lagi, kerbau Afrika hidup berkelompok. Mungkin hanya singa dan buaya yang berani menyerang kerbau secara terang-terangan. Tapi ternyata hyena juga berani memburu mereka. Biasanya hyena menyerang kerbau yang terpisah dari kelompoknya dan kerbau kecil yang lemah. Hyena menaklukkan kerbau dengan teknik yang cukup mengerikan. Mereka menyerang bagian belakang dan bagian sensitif kerbau. Tujuan utamanya agar kerbau jatuh. Lalu mereka akan memulai acara makan besar, meski kerbau itu masih meronta kesakitan sekalipun. Ada bukti yang memperlihatkan seekor piton besar berhasil menaklukkan hyena. Piton itu lalu mencoba menelan hyena besar yang berhasil dikalahkannya. Lalu, apakah hyena bisa menaklukkan ular piton? Tentu saja. Beberapa kali hyena pernah terlihat menyerang ular piton. Mereka melakukan gigitan ke tubuh ular piton. Ular piton sepertinya bisa ditaklukkan dengan cukup mudah. Tapi hyena agak mirip seperti singa. Mereka seakan kurang bernafsu dengan ular piton. Mungkin hyena mengira bahwa ular piton itu berbisa. Wildebeest memiliki ukuran yang cukup besar. Mereka juga cukup berbahaya seperti halnya kerbau. Tapi wildebeest bisa dibilang kalah tangguh jika dibandingkan dengan kerbau. Hyena bahkan bisa mengalahkan wildebeest sendirian. Tekniknya hampir sama seperti saat mengalahkan kerbau. Mereka menyerang bagian belakang wildebeest dan mencoba menjatuhkannya. Lalu mereka akan mulai memakannya tanpa menaklukkannya terlebih dahulu. Hyena dan anjing liar Afrika sering terlibat pertarungan, tapi keduanya juga sering terlihat berdamai. Hubungan keduanya memang cukup unik dan tidak terduga. Biasanya kedua hewan ini bertarung karena berebut makanan dan wilayah kekuasaan. Tapi ada pula bukti yang memperlihatkan hyena tengah memakan anjing liar Afrika. Tidak jelas apakah anjing liar adalah mangsa yang berhasil dikalahkan atau hyena itu menemukan anjing liar ketika menjadi bangkai. Tapi yang jelas, hyena menunjukkan perannya sebagai scavenger tanpa pandang bulu siapa yang dimakan. Jakal memiliki posisi yang sama dengan hyena. Mereka bukan pemburu yang hebat dan sering bergabung dalam pesta besar bersama para scavenger ketika ada bangkai hewan di sekitarnya. Hyena pernah terlihat memburu jakal. Mereka menyerang jakal kecil dan meski mendapatkan perlawanan dari kelompok jakal, tapi hyena berhasil melaksanakan misinya dengan cukup mudah. Sepertinya jakal harus menghindari hyena ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Karena bukan tak mungkin jakal menjadi menu cadangan bagi hyena yang kelaparan. Hyena pernah terlihat memburu seekor kudu dewasa. Hyena menahan bagian belakang kudu dan membuatnya tidak bisa kabur hingga akhirnya takluk. Bahkan ada pula bukti yang memperlihatkan 14 hyena menaklukkan seekor kudu dan menyisakan kekacauan yang cukup mengerikan. Hyena memperlakukan impala dengan cukup buruk. Mereka menyerang impala tanpa ampun. Hyena akan memakan impala dari belakang dan kadang menyisakan bagian tubuh depan yang masih utuh dan impala itu nyatanya masih hidup. Seekor impala pernah mencoba kabur dengan tubuh belakang yang sudah hancur oleh hyena. Itu terlalu mengerikan. Cangkang kura-kura yang keras bukan masalah bagi hyena. Mereka punya rahang yang kuat. Hyena bisa menembus pertahanan kura-kura dengan cukup mudah. Ada beberapa bukti yang menunjukkan hyena sedang memakan kura-kura. Mereka bisa menembus cangkang kura-kura dengan gigitan yang kuat. Tapi sepertinya kura-kura tidak terlalu mengenyangkan bagi hyena, sehingga mereka jarang memburu kura-kura. Warthog adalah mangsa yang cukup berisik, apalagi jika diburu oleh pemangsa seperti hyena. Warthog memiliki leher yang pendek, dan para pemangsa agak kesulitan menjangkau lehernya, sehingga mereka sering menyerang bagian tubuh belakang warthog. Ketika hyena memburu warthog, mereka menggigit bagian belakang dan langsung memakannya. Hyena tidak peduli dengan jeritan warthog yang kesakitan.
Zebra mampu menyerang balik dengan gigitan dan tendangan yang mematikan. Para pemangsa harus berhati-hati ketika memburu si belang yang satu ini. Biasanya, hyena menahan kaki dan ekor zebra. Mereka menaklukkan zebra dari bagian belakang, perlahan dan tentunya cukup menyiksa. Tak jarang, ketika para hyena sedang memakan sebagian tubuh belakang zebra, kepala zebra itu masih bergerak dan meronta. Hyena sering memakan bangkai jerapah yang mereka temui. Kadang, hyena juga memburu anak jerapah yang tidak dilindungi induknya. Tapi sepertinya, para hyena agak waspada dengan jerapah. Mungkin tubuh tinggi dan tendangan kaki mereka cukup menakutkan bagi hyena. Lagi pula, hyena pastinya akan kesulitan menjatuhkan jerapah bertubuh tinggi. Babon adalah hewan yang cukup berbahaya jika dijadikan mangsa. Cheetah pernah dikejar-kejar babon ketika ada di sekitar mereka. Macan tutul bahkan harus kabur dari pepohonan karena bermasalah dengan babon. Buaya bahkan harus melepaskan babon yang sudah tertangkap karena serangan dari babon lain. Babon cukup kuat, lincah, cepat, dan hidup dalam kelompok yang besar. Hyena mungkin jarang terlihat memburu babon. Tapi ada beberapa bukti yang memperlihatkan hyena tengah menenteng dan memakan babon. Mungkin babon yang sudah terluka dan terpisah dari kelompoknya. Salah satu burung yang pernah diburu oleh hyena adalah flamingo. Bukan doflamingo ya. Burung ini biasanya berada dalam koloni yang besar di perairan yang tidak terlalu dalam. Hyena pernah terlihat berlari di pinggiran perairan, mengejar flamingo, dan menangkap salah satu burung itu. Ya, hyena ternyata punya kemampuan untuk menangkap burung. Satu lagi mangsa hyena yang terbilang cukup greget adalah ikan. Hyena tidak terlalu lihai dalam hal berenang, tapi ternyata mereka mampu menangkap ikan. Hyena masuk ke dalam air dan menangkap ikan di dalam air. Dengan tubuh yang penuh lumpur, hyena berhasil menenteng ikan di mulutnya. Itulah 20 mangsa hyena yang terbilang cukup greget. Ternyata mereka bukan hanya pemulung yang memakan bangkai. Hyena punya kemampuan untuk menaklukkan berbagai jenis mangsa. Kemampuan mereka tidak kalah hebat jika dibandingkan singa ataupun macan tutul. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.